Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang ditunggu oleh banyak orang termasuk saya sendiri, yaitu berjudul Squid Game Season 3 yang akan menjadi series penutup dari series ini. Bagi kalian yang belum nonton season 2-nya, kalian bisa nonton di link di deskripsi. Jika nggak mau nonton ya sudah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di season 2 sebelumnya, beberapa pemain yang melakukan pemberontakan berhasil dihentikan oleh para penjaga. Seorang pemain bernomor 246 ditembak oleh penjaga, namun ia tak mati dan penjaga itu meminta 246 agar menuruti perkataannya jika masih ingin hidup. Setelah itu, Gi-hun yang aslinya sudah terpojok malah dibawa kembali ke ruangan utama. Sedangkan semua teman-temannya yang telah membantu dirinya sudah tewas. Di sisi lain, Junho dan timnya mendapati salah satu anggota mereka yang bertugas sebagai operator drone tiba-tiba menghilang. Namun Kapten Park mengaku jika kemungkinan anggota tersebut terjatuh saat mabuk, sehingga ia melarang seluruh anggota untuk mencarinya. Karena jika seseorang terjatuh semalam tak akan mungkin selamat karena arus laut yang kencang. Padahal anggota itu aslinya masih hidup dan terdampar di pulau dekat mereka. Setelah itu penjaga pun datang dan mengumumkan jumlah uang yang sudah terkumpul dari tewasnya 35 pemain yang ikut memberontak bersama Gi-hun. Hal itu membuat Gi-hun sangat marah karena mereka tak menghabisinya. Padahal teman-temannya yang aslinya bisa selamat malah dihabisi oleh mereka. Karena Gi-hun semakin mengamuk, penjaga pun menahannya. Di waktu yang sama, frontman menghubungi Kapten Park dan menyuruhnya untuk menghabisi semua orang jika mereka akan ketahuan. Kembali ke ruang utama, di mana para pemain akan melakukan pemungutan suara untuk lanjut bermain atau tidak. Satu persatu, para pemain memilih, hingga akhirnya voting menunjukkan jika mayoritas memilih untuk lanjut, dan dipastikan permainan akan berlanjut di esok hari. Semua orang yang ada di pihak setuju sangat senang dan menganggap jika Gi-hun sudah menolong mereka agar permainan tetap berlanjut. Sedangkan Gi-hun sempat dibuat marah oleh salah satu pemain dengan nomor 44 karena menuduh Gi-hun yang menyebabkan kematian beberapa pemain yang menolak untuk bermain. Di sisi lain, penjaga yang sebelumnya membawa pemain 246 ke ruangan rahasia untuk dilakukan pembedahan. Penjaga itu bernama Noul dan ia berpura-pura untuk join bersama penjaga lain ke dalam transaksi jual beli jeroan. Tapi tiba-tiba Noul langsung menghabisi mereka semua untuk menyelamatkan 246. Gi-hun yang sedang diborgol merasa putus asa dan sangat merasa bersalah atas kematian teman-temannya. Hingga akhirnya ia sadar jika ini adalah salah dari pemain bernama Daeho, di mana sebelumnya ia ditugaskan untuk mengambil sisa peluru. Namun karena takut ia tak kunjung kembali, sehingga para pemain yang memberontak tewas kehabisan peluru. Di sebuah hotel, Woo-seok merasa curiga dengan kelakuan Kapten Park dan ia membicarakan hal itu dengan Junho. Woo-seok curiga jika Kapten Park ada hubungannya dengan hilangnya operator drone. Tapi Junho sama sekali tak percaya. Terlebih lagi, Kapten Park adalah orang yang menyelamatkan nyawanya serta telah membantunya selama bertahun-tahun untuk mencari keberadaan pulaunya. 그냥 좀 느낌이 쎄한. 오늘 밤에 최 이사님 내가 촉이 좀 좋은 편이거든. 자려고 누웠다가 나왔다고 한 것 같은데. Keesokan harinya,
Daeho yang baru bangun mendapati Gi-hun yang terus melihati dirinya, seakan-akan dendam kepada dirinya. Saat akan melanjutkan permainan, mereka semua melihat para pemain yang sudah tewas membantu Gi-hun dan digantung, dan memperingatkan para pemain untuk selalu mengikuti aturan yang ada dalam permainan. Sehingga hal itu membuat Gi-hun sangat marah dan semakin dendam kepada Daeho. Setelah itu, para pemain diminta untuk mengundi untuk mendapatkan bola warna merah atau biru. Dan setelah itu, mereka dijadikan satu kelompok berdasarkan warna bola yang mereka dapatkan. Setelah selesai, penjaga mengatakan jika mereka harus main petak umpet. Pemain biru harus bersembunyi dari pemain merah dalam waktu 30 menit. Pemain biru juga mendapat keuntungan bisa kabur menggunakan kunci yang mereka dapatkan. Selain itu, pemain merah diharuskan menghabisi minimal satu orang menggunakan sebilah pisau yang sudah diberikan. 그런 거 잘 아시잖아요. 도망만 다니라는 겁니까? 맞아요. Namun sebelum permainan dimulai, para pemain diperbolehkan untuk bertukar peran jika kedua belah pihak setuju. Dan tentu saja banyak pemain biru yang ingin tukar karena mereka menganggap jika menghabisi seseorang lebih mudah dibandingkan bersembunyi. Selain itu, pemain 007 bertukar peran dengan ibunya karena ia yakin ibunya tak akan bisa menghabisi seseorang. Di waktu yang sama, Junho hendak melanjutkan pencarian pulau. Namun, Woo-seok memutuskan tidak ikut dan ingin mencari informasi tentang Kapten Park. Singkat cerita, game pun dimulai. Para pemain biru diharuskan bersembunyi di sebuah ruangan seperti labirin. Dan dalam 2 menit, para pemain merah akan masuk untuk mencari mereka. 숨어있지만 말고 다들 흩어져서. 2 menit pun berlalu, dan para pemain merah kemudian segera masuk untuk ikut bermain. Para pemain merah bergegas untuk mencari keberadaan pemain biru, termasuk Gi-hun, yang saat ini mengincar Daeho. Ternyata, para pemain biru bisa memasuki ruangan tersembunyi menggunakan kunci, yang dimana setiap kunci bentuknya beda-beda. Gi-hun sempat bertemu dengan seseorang yang ia kira Daeho, tapi ternyata bukan. Pemain 222 ditemani oleh 2 pemain biru yang membantunya. Sedangkan di waktu yang sama, ada pemain merah yang berhasil menghabisi seseorang. Sementara itu, pemain 120 sempat bertemu dengan pemain merah. Tapi ia tak tinggal diam dan berusaha untuk melindungi kedua temannya yang tak bisa berbuat apa-apa. Sayangnya pemain 222 sempat terjatuh yang membuat kakinya bengkak dan ia kesusahan untuk berjalan. Sementara itu mantan dari pemain 222 sudah lolos dengan menghabisi seseorang dan ia sudah berjanji kepadanya jika lolos ia akan datang untuk melindunginya. Oleh karena itu si YouTuber pun mulai mencari keberadaan mantannya untuk melindunginya dari pemain merah yang lain. Di sisi lain, Daeho sempat diserang, namun ia berhasil melawan hingga mendapatkan pisau milik pemain merah. Di waktu yang sama, pemain 222 sudah ingin melahirkan, sehingga mau tak mau mereka melakukan persalinan di tengah permainan, yang tentu saja ia tidak boleh teriak karena akan ketahuan. YouTuber dan salah satu temannya aslinya sudah lolos, namun mereka tetap menghabisi para pemain biru agar hadiah yang dibagi semakin besar. Kemudian, pemain yang mengaku-ngaku dukun bertemu dengan Gi-hun. Namun, Gi-hun tak menghabisinya karena si dukun memberitahu keberadaan Daeho. Setelah itu, si dukun akhirnya berhasil menemukan pintu keluar.
Namun untuk membukanya diperlukan ketiga kunci dengan yang bentuk berbeda, sehingga ia harus mencari orang lain yang memiliki kuncinya. Seorang pemain biru sempat akan ketahuan, namun ia berhasil lolos dengan berpura-pura mati. Tapi beruntung ia bertemu dengan si dukun, dan mereka pun pergi bersama ke ruangan yang ada pintu keluarnya. Tapi si dukun ternyata tak kunjung kabur, sehingga ia didahului pria itu dan mengunci pintunya. Si dukun tak bisa apa-apa karena pemain merah bernama Minsu datang dan langsung menghabisinya. Si bayi akhirnya berhasil lahir, namun ujung-ujungnya mereka ketahuan, sehingga pemain 120 berusaha untuk melawan untuk melindungi mereka bertiga. Sayangnya, ia ujung-ujungnya tewas karena ulah si YouTuber. Mengetahui ada 222 di situ, si YouTuber pun pergi meninggalkannya. Kembali ke Gi-hun yang akhirnya berhasil menemukan Daeho. Daeho awalnya memohon dan menjelaskan kenapa ia tak kembali mengambil pelurunya. Daeho kemudian berhasil melawan dan kabur dari Gi-hun. Sementara itu pemain 222 yang akan keluar malah bertemu dengan 007. Ia sama sekali belum menghabisi orang dan ia hendak menghabisinya. Ibu dari 007 kemudian menawarkan diri agar ia dihabisi oleh anaknya sendiri. Tapi 007 menolak hingga akhirnya dengan terpaksa 007 ditusuk oleh ibunya sendiri hingga tak berdaya. Sementara itu Gi-hun masih berusaha mengejar Daeho. Namun Daeho malah menyalahkan semuanya kepada Gi-hun. Hingga akhirnya ia pun kesal dan menghabisi Daeho. Singkat cerita, waktu akhirnya habis dan pemain 007 dieliminasi karena tak berhasil menjalankan tugasnya. Sementara itu, Gi-hun yang hendak bunuh diri digagalkan oleh para penjaga. Salah satu penjaga sempat akan diserang oleh pemain yang ternyata para penjaga itu adalah tamu VIP yang ingin merasakan rasanya menghabisi seseorang. Setelah game berakhir, seorang pemain bernama Namsu kehilangan obat narkoboynya yang ia gunakan agar tak kepikiran tentang alur gamenya, yang ternyata obatnya sudah ditemukan oleh Minsu. Setelah itu, para penjaga mengumumkan jika saat ini ada sisa 25 pemain, sehingga uang yang akan dibagi akan menjadi lebih banyak. Saat ini, Noul dan pemain 246 sudah bergegas keluar dari sana. Sedangkan di sisi lain, Wusok mendapatkan info di pasar ikan jika semua pedagang sama sekali tak mengenali Kapten Park, sehingga firasat Wusok semakin kuat jika Kapten Park adalah salah satu dari mereka. Para pemain kemudian mulai melakukan voting dan hasilnya sama lagi seperti sebelumnya, yaitu banyak para pemain yang ingin melanjutkan permainan. 선생님들. Di waktu yang sama, ulah dari Noul ketahuan oleh komplotan jeroan, sehingga mereka menyadari jika ada pemain yang harusnya mati tapi masih berkeliaran. Selain itu, Junho menemukan satu pulau yang familiar dengannya. Dengan cepat ia pergi ke sana dan benar saja, pulau itu adalah pulau yang sebelumnya menjadi lokasi Squid Game pertama. Noul berhasil menyusup ke ruangan manajer dan ia ingin manajer menugaskan dirinya dan pemain 246 bertugas di luar agar mereka bisa kabur. Di waktu yang sama, Gi-hun dihampiri ibu dari 007. Ia tahu jika Gi-hun merasa bersalah atas kematian para pemain sebelumnya. Namun, rasa bersalah itu tak mengubah apapun. Sama seperti dirinya yang menghabisi anaknya sendiri di permainan sebelumnya.
Ia juga meminta tolong agar Gi-hun mau membantu pemain 222 dan anaknya agar bisa tetap hidup. Singkat cerita, Woo-seok secara diam-diam pergi ke rumah Kapten Park. Ia segera membobol isi rumah untuk mencari petunjuk. Yang ternyata dugaan Woo-seok selama ini benar karena Kapten Park adalah anak buah frontman dan seorang perekrut sebelumnya adalah anaknya. Ia juga menemukan uang serta seragam penjaga Squid Game dan pada akhirnya ia pun ditangkap polisi karena suara tembakan yang ia gunakan untuk menghabisi anjing penjaga. Keesokan harinya, Gi-hun dibuat terpukul atas kematian si ibu 007 yang tewas bunuh diri karena merasa bersalah. Akhirnya, di permainan berikutnya, Gi-hun berusaha membantu pemain 222 untuk tetap selamat. Dan di waktu yang sama, para tamu VIP memiliki ide gila karena mereka ingin si bayi ikut serta dalam permainan. Yang dimana permainan kali ini adalah lompat tali raksasa dan mereka semua harus berhasil menyeberang dalam waktu yang terbatas. Gi-hun pun dibuat marah karena penjaga tega mengikut sertakan si bayi yang tak tahu apa-apa. Karena bagaimanapun juga si bayi sudah dianggap menjadi seorang pemain. Dan karena terpaksa, Gi-hun berjanji akan menyelamatkan pemain 222. Min-soo yang tahu jika Nam-soo butuh obatnya langsung melemparkan wadahnya ke tengah sehingga Nam-soo nekat untuk ke sana. Tapi sayangnya ia ditipu karena isinya kosong sehingga ia pun akhirnya tewas terjatuh. Tanpa basa-basi, Gi-hun kemudian segera menyeberang dengan membawa si bayi dan ia berniat kembali untuk menyelamatkan pemain 222. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, sampai sini dulu untuk alur ceritanya. Dan videonya akan dilanjutkan di part selanjutnya. Makanya jangan lupa untuk subscribe agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.